Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya sendiri atas nama Heri Nisa dengan NIM 60200121011. Anggota kelompok saya atas nama Nurul Juwita Lestari dengan NIM 60200121009 dan Muhammad Syamsul Muarif dengan NIM 60201210022. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final, analisis, dan sains data. Adapun judul yang kami ambil yaitu estimasi dan perbandingan volume penjualan pada public dataset menggunakan metode regresi linear. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait abstrak terlebih dahulu. Penjualan memegang peranan penting dalam pemasaran suatu perusahaan yang menjadi penentu dalam mencapai tujuan perusahaan dan berdampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, peramalan dan perbandingan penjualan menjadi langkah penting dalam strategi bisnis. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan atau individu untuk proaktif dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi volume penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat fluktuasi volume penjualan dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan dataset yang diperoleh dari Kaggle. Penerapan regresi linear dengan menggunakan dua aplikasi yaitu Microsoft Excel dan RapidMiner yang menghasilkan root mean square error sebesar 1,64499427 untuk Microsoft Excel dan 45,370 untuk RapidMiner. Nah, RMSE yang lebih kecil menunjukkan hasil prediksi yang lebih baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan RapidMiner yang lebih mendekati nilai akurat dibandingkan dengan penggunaan Microsoft Excel, meskipun diakui semuanya bergantung pada data yang diolah. Adapun tujuan penelitian kami yaitu untuk mengukur tingkat fluktuasi volume penjualan dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Nah, dengan melakukan estimasi dan perbandingan volume penjualan merupakan langkah penting dalam manajemen bisnis. Estimasi volume penjualan bermanfaat untuk meramalkan seberapa besar penjualan yang mungkin terjadi di masa depan. Sementara perbandingan volume penjualan membantu dalam membandingkan jumlah penjualan antara dua atau lebih periode tertentu. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Juwita Lestari dengan NIM 60200121009. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil laporan kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Metode ini dipilih karena melibatkan lebih dari satu variabel independen serta data pemanfaatan media televisi, radio, dan surat kabar serta dampaknya terhadap variabel dependen berupa volume penjualan. Regresi linear berganda merupakan suatu teknik statistik yang melibatkan satu variabel independen atau variabel yang bebas serta satu variabel dependen atau variabel tidak bebas. Analisis ini bertujuan untuk memahami arah hubungan antar variabel. Apakah masing-masing variabel independen memiliki hubungan yang positif atau negatif, serta melakukan prediksi terhadap nilai dari variabel independen, apakah akan mengalami peningkatan atau penurunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan terdiri dari 200 entry yang merekam data prediksi penjualan dengan atribut sebagai berikut. Yang pertama ada nomor dengan deskripsi nomor urut data dengan jenis integer. Yang kedua ada TV dengan deskripsi atribut TV dengan jenis real. Yang ketiga ada radio dengan deskripsi atribut radio jenis real. Yang keempat ada newspaper dengan deskripsi atribut surat kabar dengan jenis real.
Yang terakhir ada sales dengan deskripsi volume penjualan dengan jenis serial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu proses regresi. Regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Proses regresi melibatkan beberapa langkah, dan berikut adalah penjelasan singkat tentang proses regresi linear sederhana. Yang pertama ada pendefinisian masalah. Dengan menentukan variabel dependen yang ingin diprediksi dan variabel independen yang akan digunakan untuk melakukan prediksi. Yang kedua ada pengumpulan data. Kumpulkan data yang mencakup observasi untuk variabel dependen dan independen. Pastikan data telah direkam dengan benar dan mencakup tentang nilai yang mencakup variasi yang relevan. Yang ketiga ada pemeriksaan data atau EDA. Lakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi, korelasi, dan pola dalam data. Yang keempat ada pembagian data. Bagi data menjadi set pelatihan atau training set dan juga set pengujian atau testing set untuk menguji kinerja model pada data yang tidak digunakan selama pelatihan. Yang kelima ada pemilihan model. Pilih model regresi yang sesuai untuk masalah. Yang keenam ada pelatihan model. Gunakan set pelatihan untuk mengestimasi parameter model. Tujuan adalah untuk menemukan parameter yang memberikan model terbaik yang sesuai dengan data pelatihan. Yang ketujuh ada evaluasi model. Gunakan set pengujian untuk mengevaluasi kinerja model dan memeriksa sejauh mana model dapat memprediksi nilai yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kedelapan ada penyempurnaan model opsional. Jika model tidak memenuhi harapan atau terdapat isu-isu seperti overfitting atau underfitting, lakukan penyempurnaan model dengan menyesuaikan parameter atau menggunakan metode yang lebih kompleks lagi. Yang kesembilan ada penerapan model. Setelah model dianggap memadai, gunakan model tersebut untuk membuat prediksi pada data baru atau menjawab pertanyaan bisnis yang memadainya. Proses regresi untuk estimasi dan perbandingan volume penjualan pada public dataset dapat dibagi menjadi beberapa angka. Di antaranya itu yang pertama untuk memulai, lalu pemilihan dataset, lalu preprocessing data, lalu pemodelan dan dilakukan prediksi, lalu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Ma'arif. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma regresi linear. Nah, di sini untuk tahap pertama ada mulai input data, eksplorasi dan processing data, pilih variabel independen dan dependen, split data. Nah, split data di sini membagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Misalnya, contoh kita menggunakan data training 80% dan data testing 20%. Jadi dari split data ini membagi menjadi dua data, yaitu data training dan data testing. Nah, untuk tahap selanjutnya ada inisiasi model. Inisiasi model ini untuk menempatkan parameter model sebelum dimulainya proses pelatihan atau penyusunan model. Yang tahap selanjutnya ada latihan model, latih model. Yang langkah selanjutnya evaluasi model, lalu prediksi hasil, output hasil, dan yang terakhir output hasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Industri standar proses for data mining adalah suatu metodologi proses kerja yang digunakan untuk mengatasi proyek data mining. Metodologi ini terstruktur dan terdiri dari 6 tahapan utama yang mencakup seluruh siklus proyek data mining. Yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis. Fokus pada pemahaman tujuan bisnis dan kebutuhan yang ingin dicapai melalui proyek data mining. Lalu mengidentifikasi masalah atau peluang bisnis yang ingin dipecahkan dan menentukan kriteria keberhasilan proyek. Yang kedua ada data understanding atau pemahaman data, mengumpulkan data yang diperlukan untuk proyek dari sumber internal maupun eksternal, lalu melakukan eksplorasi data untuk memahami struktur, distribusi dan karakteristiknya dan mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam data. Yang ketiga ada data preparation,
atau persiapan data, bersihkan dan transformasikan data agar sesuai untuk analisis, lalu melakukan imputasi atau pengelolaan data yang hilang, lalu melakukan normalisasi atau standarisasi jika diperlukan. Yang keempat ada modeling atau pemodelan. Pilih model atau teknik data mining yang sesuai dengan tujuan proyek, lalu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian atau data testing dan data training, lalu melatih model menggunakan data pelatihan, lalu dilakukan evaluasi dan validasi. Yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik yang sesuai, misalnya akurasi, presisi, dan recall. Menentukan sejauh mana model memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Pertimbangkan apakah model dapat diandalkan dan memadai untuk implementasi bisnis atau tidak. Yang terakhir ada deployment atau implementasi. Implementasikan model yang telah dilatih ke dalam lingkungan produksi. Lalu menyertakan seluruh proses-proses dan alur kerja yang diperlukan untuk menggunakan output model secara efektif dan menyiapkan dokumentasi dan pelatihan untuk pengguna akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesimpulan. Algoritma regresi linear dianggap relatif cocok untuk kasus estimasi dan perbandingan volume penjualan pada public dataset. Penelitian ini memproses data sebanyak 200 dan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu data training 80% dan data testing 20% dengan metode regresi linear yang menggunakan dua aplikasi, yaitu Microsoft Excel dan RapidMiner, dan masing-masing menghasilkan nilai root mean square error yaitu sebesar 1,64499,427 untuk Microsoft Excel dan 45,370 pada RapidMiner. Nah, semakin kecil nilai RMSE, maka semakin baik hasil prediksi, sehingga kesimpulannya penggunaan aplikasi RapidMiner lebih mendekati nilai tepat dibandingkan dengan penggunaan Microsoft Excel, walaupun memang ada kesepakatan lain bahwa semuanya bergantung pada data yang diolah. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Muarif. Di sini saya akan mendemonstrasikan regresi linear dengan menggunakan RapidMiner. Di sini sebelumnya kita sudah mempunyai data yang bersumber dari website Kaggle, yang dimana atribut-atributnya di sini yang pertama ada kolom, sales, TV, radio, dan newspaper. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini kita cari operator yang bernama split data. Split data di sini untuk membagi dua data training dan data testing, terrelasikan dengan data yang sebelumnya. Nah, di sini di parameter ada yang, karena di sini kita akan membagi dua data training dan testing, maka kita tambahkan dua rasio. Yang pertama untuk data training dengan rasio 80% dan data testing 20%. Maka di sini untuk rasionya 0,8 untuk data training, 0,2 untuk data testing. Nah, yang di atas di sini parameter yang di atas yaitu
data training yang di bawah data testing. Maka di sini kita akan menampilkan dua-duanya, data training dan data testing. Maka parameter yang bawah ini relasikan ke ratio. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua split data. Data training adalah yang paling banyak, maka di sini ini untuk data training dengan data 121 dan ini data testing. Untuk data testing di sini 30. Kita bisa simpulkan bahwasanya di mana data training di sini yang paling banyak dibanding data testing. Nah, selanjutnya di sini untuk tahap modeling atau training menggunakan operator linear regression. Linear regression. Nah, regresi linear ini untuk melakukan pemrosesan data yang digunakan algoritma linear yang akan menghasilkan output nantinya yang membutuhkan data training. Nah, untuk maka di sini ada pin yang bernama training set. Maka untuk operator ini kita sambung dari split data yang paling atas, yaitu data training, ke linear. Nah, kita juga membutuhkan operator apply model untuk data testing. Nah, yang bawah ini data testing berhasil dengan operator apply model. Nah, model berrelasi ke model apply model. Nah, kita coba lihat hasil dari pemodelan ini. Oh, di sini ternyata data yang kita miliki adanya missing atau data kosong. Maka di sini kita tambahkan operator filter untuk menghilangkan missing dari data tersebut. Di sini ada filter, add filter, maka ada atribut sales, TP, kolom, radio, newspaper is not missing, maka di sini akan menghilangkan data missing tersebut. Kita coba. Nah, jadi ini model yang kita hasilkan tadi. Jadi untuk tahap selanjutnya, di sini kita akan melihat nilai performance dari model yang sudah kita buat ini dengan menambah
operator performance. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan model. Nah, jadi kita bisa lihat adanya korelasi dari setiap atribut label, ada TP. Nah, di sini ada yang paling terpenting di bagian description, yaitu di sini akan tampil sebuah formula atau rumus linear regression. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.